Hai guys, thank you udah klik video ini. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang bener-bener naas ya, yang dialamin seorang ibu muda di Kediri, yang berakhir horor di tangan orang ini yang sebagai pelakunya, yang semuanya bermula dari hubungan gelap. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kedepannya soal apa yang terjadi di sini bisa jadi pembelajaran dan jadi bahan renungan kita semua. Karena semua yang terjadi ya pasti ada sebab akibatnya, nggak mungkin nggak. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Anik Mariani yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang awalnya ya, dia ini tinggal dengan suami dan kedua anaknya yang masih kecil. Yang mana mereka tinggalnya itu di Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Tapi setelah 3 tahun menikah dan setelah mereka punya 2 anak, tepatnya di tahun 2019 ya, Anik pun cerai dengan suaminya. Setelah itu, Anik dan kedua anaknya pun masih tetap tinggal di rumah mereka yang ada di Desa Besuk. Yang mana sejak menjadi janda ya, Anik pun cuma disibukkan ngurus kedua anaknya yang saat itu masih kecil. Tapi beberapa bulan kemudian, yang masih di tahun yang sama ya, tepatnya di tahun 2019, Anik pun nikah lagi dengan seorang pria asal Semarang. Dari pernikahan ini mereka pun dikaruniain 1 anak dari suami barunya. Gimana total sejak saat itu ya, Anik pun udah punya 3 anak yang disibukkan menjadi ibu rumah tangga yang merawat ketiga anaknya di rumah. Sedangkan suaminya lebih sering merantau karena saat itu ya suaminya kerja di perusahaan tambang emas yang ada di Batam. Nah tapi setiap bulannya ya suaminya ngirim uang belanja sebesar 20 juta untuk biaya kebutuhan Anik dan anak-anak mereka di rumah. Karena ini Anik pun lebih sering menjalani aktivitas sehari-hari yang cuma sendiri buat ngurus urusan rumah dan juga menjaga dan merawat ketiga anaknya. Dan juga Anik pun sering bepergian yang cuman sendiri menggunakan mobilnya Suzuki Baleno. Sampai di akun TikTok pribadinya ya, Anik pun sempat posting saat dia nyetir sendirian dengan tulisan kayak gini. Sekarang kalau pergi kemana-mana nggak perlu bingung, nggak harus ngajak orang lain buat nemenin keluar. Yang penting bawa uang, debit card, HP full baterai ya udah lebih dari cukup. Nah itu tuh yang dia tulis yang seolah menggambarkan kemandiriannya sekaligus keresahannya saat itu. Di samping itu Anik juga punya banyak teman sesama wanita, yang mana Anik juga sering curhat soal keresahan masalah rumah tangganya yang ngaku kalau dia saat itu kurang bahagia. Tapi di balik itu Anik pun tetap fokus ngurus dan ngerawat anak-anaknya dengan baik. Karena Anik selalu ngantar jemput anaknya sekolah, ngebawa anak-anaknya main keluar dan sering nyenengin anak-anaknya. Sampai anak-anaknya pun ya sangat deket dan manja dengan Anik. Di samping itu karena Anik yang sering merasa kesepian dan mulai bosan dengan aktivitas sehari-harinya, jadinya ya di awal tahun 2024 Anik pun sempat nyoba buka warung kecil-kecilan di rumahnya yang bertujuan untuk ngisi waktu dan kesibukan aja. Tapi beberapa bulan kemudian karena kecantikannya ya, Anik pun sempat dapat tawaran untuk menjadi SPG sebuah produk di kota Kediri. Demi punya kesibukan jadinya ya, Anik pun sempat nerima dan mulai menjalani pekerjaannya yang sebagai SPG. Nah dari sini Anik pun mulai punya banyak teman sesama SPG dan juga mulai banyak kenal dengan orang-orang dari berbagai background. Salah satunya bapak-bapak ini yang bernama Dedi Abdullah yang ngaku sebagai pengusaha bawang merah yang cukup sukses. Yang awalnya ya Anik kenal dengan Dedi ini karena Dedi ini mantan pacar temennya. Setelah itu entah gimana bisa ya, Anik pun mulai dekat dengan Dedi yang awalnya kedekatan mereka cuman sebatas chattingan aja. Tapi lama-kelamaan karena Dedi yang terus-terusan menghubungi dan terus berusaha mendekat, apalagi Dedi yang aku sebagai pengusaha sukses yang siap menemani Anik, bahkan janji akan memberikan Anik uang sebesar 2 miliar untuk buka usaha kos-kosan dan juga janji akan membelikan iPhone 15 Pro Max. Jadinya Anik yang saat itu emang merasa kesepian ya, apalagi dengan janji-janji dengan nilai fantastis. Akhirnya ya Anik pun luluh dan secara diam-diam ya dia pun mulai menjalani hubungan gelapnya dengan Dedi. Soal Dedi ini saat itu ya, dia ini berstatus sebagai duda yang berasal dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dimana di sana awalnya dia nih sempat nikah dengan istrinya. Nah tapi setelah mereka punya 2 anak, Dedi dan istrinya pun bercerai. Sejak itulah dia ini menjadi duda liar. Kenapa? Karena saat itu ya Dedi ini punya suatu kelebihan yaitu pintar ngomong dan lihai menipu yang emang tujuannya ya untuk mendekati para wanita kaya untuk mendapatkan uang dengan cara berpura-pura menjadi pengusaha sukses yang sangat kaya. Nah karena dia yang emang pintar ngomong ya, jadinya dia pun bisa ngebuat wanita percaya bahkan luluh dengan rayuan dan janji-janjinya dengan nilai fantastis. Yang padahal saat itu Dedi ini nggak punya pekerjaan alias pengangguran yang sering berpindah-pindah tempat tinggal. Yang saat itu ya kebetulan Dedi ini sedang menetap di sebuah kos-kosan sederhana yang ada di Tulungagung yang berjarak sekitar 50 menitan dari Kediri tempat tinggalnya Anik. Terus karena dia yang tahu Anik ini ibu-ibu cantik yang banyak uang bahkan menggunakan mobil yang cukup mewah, makanya tuh Dedi ini berusaha mendekati Anik untuk dia porotin ya dengan jurus buayanya. Yang awalnya
hubungan mereka cuma berjalan sebatas chattingan aja. Nah tapi setelah 6 bulan kenal yang cuma online ya, jadinya di bulan September tahun 2024 Dedi pun ngajak Anik ketemuan di Jombang dan Anik pun setuju. Tapi sebelum mereka ketemuan di tanggal 6 September, Anik pun sempat posting video ulang tahun anak bungsunya. Yang mana itulah video terakhir di TikToknya sebelum kejadian naas pun akhirnya terjadi. 3 hari setelah merayakan ulang tahun anak bungsunya, saat itu yang udah di tanggal 9 September 2024, Anik pun berangkat ke Jombang yang nempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Kediri menggunakan mobilnya Suzuki Baleno untuk ketemuan sama si Dedi. Di Jombang mereka pun ketemuan dan sempat makan sate di sana. Nah setelah itu mereka pun balik untuk jalan-jalan di wilayah Kediri menggunakan mobil Anik sampai malam. Nah terus di jam 12 malam mereka pun pisah, yang mana Anik pulang ke rumahnya, sedangkan Dedi setelah diturunin di pinggir jalan, dia pun lanjut naik taksi online untuk balik ke kosannya yang ada di Tulungagung yang nempuh 51 menit perjalanan. Sampai di kosannya, Dedi yang tergoda dengan mobil dan perhiasan Anik tadi ya, itu mulai berpikir bahkan berencana merampas mobil dan perhiasan Anik. Besoknya setelah tekadnya bulat di jam 10 pagi ya, Dedi pun menghubungi dan memancing Anik untuk membahas soal janjinya yang akan memberikan uang 2 miliar dan iPhone 15 Pro Max yang katanya uangnya udah keluar. Jadi dia ngajak Anik untuk ketemu lagi di besoknya untuk ngambil uang dan beli iPhone-nya. Nah denger itu ya Anik pun langsung setuju untuk mereka ketemuan lagi di besoknya. Sedangkan Dedi di hari itu langsung mempersiapkan semuanya, yang langsung ngebuat plat nomor palsu di tempat pembuatan plat mobil yang ada di Tulungagung, yang niatnya ya untuk melarikan mobil Anik dengan menggunakan plat palsu itu supaya nantinya mobilnya nggak terlacak. Jadinya Dedi pun minta dibuatkan plat nomor ke tukangnya dengan nomor B2557 Nah tukang pembuat platnya yang nggak tahu kalau itu palsu ya terima-terima aja permintaan Dedi, yang akhirnya di hari itu ya plat nomornya pun jadi. Dan setelah itu ya dia pun balik lagi ke kosannya untuk mempersiapkan semuanya. Setelah semuanya siap, besoknya tepatnya di tanggal 12 September tahun 2024, Dedi pun menghubungi Anik lagi untuk mereka ketemuan di alun-alun kota Kediri di malam harinya. Setelah Anik setuju, di jam 8 malam Dedi pun berangkat ke kota Kediri menggunakan taksi online, yang mana dia berangkat yang udah ngebawa tas yang berisi pakaian dan nomor plat palsu tadi. Singkat cerita, di malam itu akhirnya mereka pun ketemuan di sebuah SPBU yang gak jauh dari alun-alun kota Kediri, yang mana saat itu ya Anik datang dengan mengenakan kemeja warna pink yang datang menggunakan mobilnya. Terus di jam 9 malam mereka pun langsung jalan menggunakan mobilnya Anik dengan posisi Dedi yang nyetir dengan ngebawa mobilnya ke arah Jombang. Nyampe di Jombang, Dedi yang nyetir langsung mengarahkan mobilnya ke area persawahan yang sepi yang ada di kawasan desa Tambak Beras. Nyampe di sana karena ngerasa situasinya yang udah bener-bener sepi, disitulah Dedi pun langsung ngeberhentiin mobilnya dan langsung membekap wajah Anik menggunakan bantal. Nah Anik yang kaget itu langsung teriak dan berusaha melepaskan diri. Karena ini Dedi yang kesel langsung mengeksekusinya dengan cara sampai akhirnya ya Anik yang sebelumnya berusaha melepaskan diri tiba-tiba udah gak bergerak lagi. Setelah memastikan Anik yang udah gak bernafas, Dedi pun langsung memposisikan tubuhnya yang seolah tidur sambil terduduk di bangku depan dan nutupin wajahnya menggunakan kerudung. Setelah itu dia pun langsung tancap gas lagi untuk menuju ke Bojonegoro yang berjarak kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Nah tapi di tengah jalan karena bensin mobilnya yang gak mencukupi ya, jadinya pas nyampe di kawasan kecamatan Ngimbang dia pun berhentiin mobilnya di pinggir jalan untuk langsung ngambil semua barang berharga milik Anik, yaitu 3 cincin emas, 1 gelang emas, 1 kalung emas, HP Samsung S23 Ultra, 1 jam tangan Alexander Christie, dan juga tas dan dompetnya yang berisi uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Setelah itu dia pun langsung menggantikan plat nomor mobilnya dengan plat nomor palsu yang udah dia siapkan. Setelah beres, setelah nemu uang, jadinya dia pun putar balik lagi ke arah Jombang buat isi bensin di sana. Nah setelah itu dia pun muter-muter lagi tuh di sekitaran Jombang buat nyari kawasan sepi buat ngebuang tubuh Anik yang saat itu masih dia bawa di mobil. Tapi karena masih belum nemu tempat yang pas, jadinya dia pun langsung tancap gas ke wilayah Pacet dan memasuki jalanan sepi di kawasan hutan raya Raden Surjo. Terus beberapa jam kemudian yang saat itu udah memasuki subuh, setelah dia ini nemuin tempat tersepi di hutannya, akhirnya dia pun berhenti dan langsung ngebuang tubuh Anik ke semak belukar pinggir jalannya. Setelah beres, dia pun langsung tancap gas ke arah Kota Batu untuk masuk tol untuk menuju ke Seragen yang berjarak 4,5 jam perjalanan via tol. Nyampe di Seragen yang saat itu udah menjelang siang ya, Dedi pun langsung ngeriset HP Samsung S23 Ultra milik Anik untuk langsung dia jual di sana. Setelah itu saat dia yang masih di Seragen ya, Dedi ini juga tahu kalau saat itu tubuh Anik udah berhasil ditemukan dan polisi pun itu udah melakukan penyelidikan. Karena merasa mobil Anik akan menjadi petunjuk ya, jadinya saat itu juga dia pun langsung muter-muter di wilayah Seragen untuk menyembunyikan mobil Anik. Setelah muter-muter akhirnya mobil Anik pun dia parkirkan dengan disembunyikan di sebuah gang yang ada di wilayah Sumberlawang Kabupaten Seragen. Setelah itu karena udah panik ya, Dedi pun langsung berusaha melarikan diri sejauh mungkin dengan minta tumpangan truk
truk trailer untuk menuju ke kota Semarang. Nah, di tengah perjalanan dia pun langsung ngebuang kunci mobil milik Anik tadi yang masih dia simpan. Malamnya pas nyampe di Semarang, Dedi pun sempat kebingungan harus pergi kemana lagi. Nah, setelah mikir-mikir akhirnya dia pun mutusin buat melarikan diri ke tempat pamannya yang kerja di Riau. Nah, jadinya ya malam itu juga dia pun langsung naik bus dari Semarang ke Riau yang emang bener-bener nempuh perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, setelah beberapa hari di perjalanan, yang saat itu Dedi ini udah tahu ya kalau identitasnya udah diketahui polisi, yang bahkan saat itu dia ini udah berstatus DPO. Jadinya nyampe di Riau dia pun langsung menuju ke tempat pamannya yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Desa Sungai Daun. Karena pamannya yang gak tahu dengan apa yang udah dia lakukan ya, jadinya pamannya pun nerima Dedi ini. Yang akhirnya selama tinggal di sana ya, Dedi pun tinggal dan sembunyi di sebuah gubuk yang ada di kebun sawit yang ada di sana. Terus karena aksennya yang ngapak, yang pastinya asing di sana. Nah, biar nggak dicurigain sebagai pendatang yang bisa aja mengundang kecurigaan siapapun. Jadinya selama tinggal di sana, Dedi pun menyamar sebagai tunawicara atau orang bisu. Nah, jadi selama di sana ya, Dedi pun cuman berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Nah, jadinya ini pun memudahkan dia menyamar yang seolah-olah warga asli di sana. Tapi sepintar-pintarnya tupai jatuh pasti akan lompat juga. Karena sejauh apapun dia udah melarikan diri ya, akhirnya terungkap juga, bahkan dengan mudahnya. Di sisi lain, setelah Anik sempat pamit akan keluar dengan alasan bertemu dengan temennya, ternyata sampai tengah malam Anik ini belum pulang. Nah, karena nggak biasanya Anik belum pulang sampai tengah malam, apalagi udah mendekati subuh, karena dia juga emang punya anak-anak yang masih kecil. Pastinya ini pun ngebuat keluarganya resah. Apalagi saat itu ya Anik juga udah nggak bisa dihubungin. Sedangkan di sisi lain lagi, di paginya petugas penjaga hutan di wilayah Hutan Raya Raden Surjo yang sedang patroli sempat dihebohkan dengan aroma nggak sedap yang berasal dari semak belukar pinggir jalan. Setelah dicek, mereka pun kaget karena ternyata ya aromanya berasal dari tubuh wanita yang mengenakan baju warna pink dengan kondisinya yang mulai Karena ini, petugas kehutanan pun langsung melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian di Polsek Pacet dan juga ke Polres Mojokerto. Nah, setelah menerima laporan ini, pihak kepolisian termasuk tim Inafis pun langsung mendatangi lokasinya. Yang mana tubuh wanita berbaju pink itu pun langsung dievakuasi untuk dilarikan ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang ada di kota Mojokerto. Nah, karena saat itu wanita yang ditemukan ini tanpa identitas, jadinya polisi pun langsung menyelidiki identitasnya melalui sidik jarinya. Hasilnya, ternyata wanita itu atas nama Anik Mariani, warga dusun Banjarjo, Kabupaten Kediri. Karena ini, polisi pun langsung menghubungi pihak keluarganya di sana. Nah, sedangkan saat itu pihak keluarganya yang juga emang sedang resah karena Anik yang hilang kabar, pastinya kaget dan shock setelah mereka dapat kabar ini. Nah, jadinya ya saat itu juga mereka pun langsung mendatangi RSUD-nya. Terus berdasarkan pengakuan keluarganya, kalau Anik semalam emang sempat pergi menggunakan mobilnya. Nah, sedangkan saat ditemukan ya mobilnya udah nggak ada. Juga semua barang berharganya termasuk perhiasannya juga udah hilang. Jadinya, polisi pun langsung melacak seluruh pergerakan mobil Anik melalui CCTV jalan yang ada di kawasan Kediri. Sampai hasilnya ya, polisi pun berhasil menganalisa pergerakan mobil Anik yang berujung menuju ke wilayah Sragen. Setelah ditelusurin lagi, polisi pun akhirnya berhasil nemuin sebuah mobil gak bertuan yang terparkir di sebuah gang yang ada di Sragen. Dimana jenis mobil bahkan warnanya pun identik dengan mobil milik Anik. Nah, tapi nomor platnya aja nih yang beda. Setelah diselidiki lebih dalam lagi menggunakan nomor rangkanya ya, ternyata bener kalau mobil itu adalah mobil Anik yang saat itu udah terkunci. Setelah memastikan mobilnya, polisi pun langsung mengamankan sampel sidik jari yang tertinggal di mobil itu. Nah, dari sidik jarinya barulah muncul identitas atas nama Dedi Abdullah yang lengkap dengan alamat KTP-nya. Nah, dari sini ya, polisi pun itu mulai melakukan pengejaran ke Dedi yang saat itu udah berstatus DPO. Entah gimana caranya, beberapa hari kemudian polisi pun berhasil lagi dapat informasi soal keberadaan Dedi yang saat itu udah melarikan diri ke sebuah desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Riau. Karena ini, pihak kepolisian di Polres Rokan Hilir pun langsung melacak keberadaannya, yang akhirnya barulah Dedi pun berhasil ditemukan dan ditangkap di sebuah gubuk perkebunan sawit yang ada di Desa Sungai Daun. Yang mana pas ditangkap, Dedi yang berpura-pura bisu akhirnya terpaksa ngomong, yang mana ya ini pun ngebuat warga di sana kaget. Nah, Dedi yang ternyata bisa ngomong, ternyata Dedi juga DPO kasus di Kediri, Jawa Timur. Setelah itu Dedi pun langsung dibawa ke Polres Rokan Hilir dan langsung dikirim dan diserahkan ke pihak kepolisian di Polres Mojokerto untuk diperiksa lebih lanjut, ya pastinya diinterogasi. Terus karena bukti sidik jarinya yang ditemukan di mobil Anik yang sebagai bukti kuat ya, jadinya Dedi yang udah gak berkutik, yang udah gak punya pilihan lain ya, akhirnya baru mengakui dan menceritakan semuanya. Yang ngaku tega dan nekat melakukan itu semua karena tergiur dan ingin menguasai harta benda milik Anik, terutama mobil dan perhiasannya. Yang emang di sini dia juga baru
mengakui ya kalau niatnya mencari wanita-wanita termasuk Anik ya itu untuk menguras hartanya dengan diiming-imingkan janji yang menggiurkan. Yang aku kalau dia tuh sebagai pengusaha bawang merah yang sukses. Yang padahal saat itu ya dia ini cuman sebagai pengangguran. Terus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dedi pun mulai menjalani proses persidangannya di Pengadilan Negeri Mojokerto. Yang akhirnya di tanggal 14 Mei tahun 2025 ya, Dedi pun dijatuhin hukuman 18 tahun penjara. Karena majelis hakim menilai unsur berencana enggak terbukti secara penuh. Karena niat awalnya ya cuman merampas harta benda milik Anik. Jadinya dia cuman kena pasal 339 KUHP tentang yang disertai tindak pidana lain berupa perampokan. Makanya hukumannya lebih ringan dibandingkan kasus-kasus sebelumnya yang udah kita bahas yang biasanya kena 340 KUHP. Sedangkan Anik akhirnya dipulangkan ke rumahnya yang sebagai rumah duka yang ada di Desa Besuk, Kabupaten Kediri. Nah setelah itu ya dia pun akhirnya dimakamkan di kampung halaman ibunya di Wonosari. Yang pasti apapun itu dan gimana pun itu ya pastinya ini menjadi duka yang sangat dalam. Terutama ketiga anak Anik yang saat itu masih kecil. Yang menurut aku ya justru dari apa yang terjadi mereka lah yang paling menanggung duka ini semua. Makanya nih kasus ini harus banget sih dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terutama untuk kalian-kalian yang udah punya suami atau istri bahkan yang udah punya anak ya. Jangan sampai karena ego dan nafsu semata keluarga dan anak-anak kalian yang harus menanggung dari sebab akibat yang kalian lakukan. Karena kasus yang kayak gini yang berawal dari perselingkuhan udah sering banget kita bahas. Salah satunya kasus ini nih sama juga. Ibu-ibu yang bekerja sebagai ASN yang padahal udah punya suami, punya anak, bahkan dengan kehidupan finansialnya yang baik, tapi justru ngambil jalan kayak gini yang akhirnya berakhir naas. Harusnya kalau kasus ini yang udah terjadi di beberapa tahun yang lalu kalau sempat dijadikan pembelajaran ya, harusnya kasus yang menimpa Anik ini nggak harus terjadi lagi. Makanya nih dari kasus Anik ini ya semoga banget bisa dijadikan pembelajaran. Dan semoga kedepannya ya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi. Terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah aku Rizky Wadiono. Bye bye.